Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Saiful Hidayat ya. Oke, dan ini saya sedang memegang tempe dan ini seperti yang kita tahu ini adalah tempe ya bentuknya putih dan ini terbuat dari kacang kedelai ya. Jadi tempe ini makanan yang sering kali kita temukan di meja makan ataupun warteg dan memang banyak sekali peminatnya dari kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan elit global. Banyak yang suka mengkonsumsi tempe ini. Nah, selain digoreng, tempe juga bisa diolah menjadi berbagai macam kreasi makanan nih. Tempe juga mengandung nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu juga tempe merupakan makanan khas Indonesia yang sudah go internasional. Makanan hasil fermentasi kacang kedelai ini mulai digemari di negara-negara Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya, terutama para vegetarian. Apakah Anda menyukai tempe goreng? Saya termasuk yang sangat suka mengkonsumsi tempe gorengnya. Emang tempe goreng ini memiliki aroma kacang yang menggiurkan dengan tekstur yang sangat garing, kerap disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan guys. Peminat tempe dari luar negeri pun sangat menyukai produk kedelai ini. Menurut mereka, tempe goreng memiliki tekstur seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi ini. Bukan hanya itu, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare guys. Namun di balik kepopuleran tempe saat ini, apakah Anda tahu asal muasal tempe ini? Oke, dan di video kali ini kita akan bahas sejarah dan perkembangan tempe hingga go internasional. Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Lanjut. Sebenarnya bukan hanya tempe aja guys, makanan tradisional yang terbuat dari bahan dasar kedelai seperti makanan tradisional yang berasal dari Cina. Contohnya sebut aja ada tahu, kecap, terus ada tauco. Selain itu Jepang juga memiliki produk fermentasi dari kedelai seperti miso, natto, dan soyu ya. Dan memang makanan tersebut seperti tahu, kecap, dan natto itu kita udah mengenalnya. Mungkin seluruh dunia udah kenal yang namanya kecap, tahu, sama natto itu ya guys ya, dan makanan fermentasi Cina dan dari Jepang. Jadi untuk tempe sendiri sejak berabad-abad silam, tempe yang menjadi makanan tradisional khas Indonesia ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Dan kemungkinan besar juga tempe berasal dari daerah-daerah ini guys, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Hal ini bukan tanpa dasar guys, karena dalam manuskrip Serat Centini ditemukan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-16 telah mengenal dan mengkonsumsi tempe. Kenapa bisa disebut tempe? Jadi pada masyarakat Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Jadi makanan bernama tumpi ini terlihat memiliki kesamaan dengan tempe segar yang juga berwarna putih seperti ini guys ya. Jadi mungkin boleh jadi asal-usul dari penamaan tempe sendiri berasal dari nama itu guys. Jadi dari nama tumpi ya, karena sama mungkin disamain, nah jadilah ini tempe ya guys ya. Selain itu juga jadi ada cerita menarik di balik tempe ini guys. Kenapa tempe ini berasal dari Yogyakarta dan Surakarta? Jadi ditulis juga dalam manuskrip Serat Centini jilid 3 menggambarkan perjalanan Mas Jembolang dari Candi Prambanan menuju Pajang. Kemudian Mas Jembolang mampir di dusun Tembayat, Kabupaten Klaten guys. Nah, jadi pada saat itu Mas Jembolang dijamu makan siang oleh Pangeran Bayat. Nah, salah satu lauknya adalah brambang jahe santan tempe. Jadi makanan yang saat itu makan ini sejenis makanan santan dengan tempe, guys. Ya, jadi asal-usulnya adalah dari situ. Nah, dari situ maka disambungkanlah bahwa si tempe ini ditemukan oleh seseorang di Yogyakarta. Dan hal ini membuktikan bahwa tempe sudah ada sejak abad ke-16. Namun sampai saat ini belum diketahui siapa dan di mana yang menciptakan makanan tradisional berbahan dasar kacang kedelai ini. Namun dari manuskrip ini kita tahu bahwa tempe ini berasal dari Jawa kuno, guys, khususnya dari Yogyakarta. Dan seiring berjalannya waktu, tempe kian dikenal oleh masyarakat luar Jawa guys. Entah siapa dan bagaimana tempe ini bisa menyebar ke seluruh Nusantara, belum ada yang tahu. Dan saya berspekulasi bahwa kemungkinan Wiro Sableng lah yang membawa tempe ke seluruh Nusantara. Karena beliau adalah sang pengembara guys ya. Oke, dan kita kembali lagi ke laptop. Sekarang mungkin pada saat ini Indonesia sendiri merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia.
Di tahun 2002 sendiri konsumsi kacang kedelai di Indonesia bisa mencapai 2.842.226 ton pada tahun ini ya, pada tahun 2022. Jadi sebanyak 50% dari konsumsi kedelai ini di Indonesia ini dijadikan untuk memproduksi tempe. 40%-nya digunakan untuk produksi tahu dan 10%-nya dalam bentuk produksi lain seperti tauco, kecap, dan produk-produk lain yang berbahan dasar kedelai guys. Jadi menurut data analitik konsumsi tempe rata-rata per orang per tahun di Indonesia saat ini diperkirakan mencapai sekitar 6,45 kilogram guys per orangnya. Jadi mungkin Anda bisa biasanya mengkonsumsi tempe per tahun jika dikumpulkan itu si kacang kedelainya yang kacang kedelai mentah sekitar 6 kiloan guys ya. 6,5 kiloan tuh. Jadi dalam satu tahun diambil dari data analitik diambil keseluruhan rata-rata mencapai 6,45 kilogram guys ya. Jadi umumnya masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe sebagai panganan pendamping nasi guys ya. Dalam bahasa Sunda disebut ini deun sangu guys ya. Dan sedangkan jika orang Jawa ini menyebutnya lawuh. Nah, jadi deun sangutnya lawuh guys ya, namun di bahasa Jawa namanya. Dalam perkembangannya sendiri, tempe diolah dan disajikan sebagai aneka panganan siap saji, guys, yang diproses dan dijual dalam bentuk kemasan. Contohnya kita mengenal dengan keripik tempe yang menjadi panganan populer dari tempe yang banyak dijual di pasaran domestik maupun internasional. Nah, dari sini penyebaran tempe dan kepopuleran tempe semakin meluas menjangkau berbagai kawasan, guys. Masyarakat Eropa cukup lama mengenal tempe. Imigran asal Indonesia yang menetap di Belanda memperkenalkan tempe kepada masyarakat Eropa ini. Nah, melalui negara kincir angin ini, keberadaan tempe menyebar ke negara Eropa lain seperti Belgia dan Jerman. Dan tercatat tempe cukup populer di Eropa sejak tahun 1946. Bahkan di Amerika Serikat, tempe populer sejak pertama kali dibuat oleh Yap Bue Hua ya pada tahun 1958. Jadi Yap Bue Hua ini merupakan orang Indonesia yang pertama kali melakukan penelitian ilmiah mengenai tempe, guys. Tentu saja kita tidak ketinggalan dengan Jepang. Jadi sebenarnya Jepang udah lama mengenal tempe, yaitu pada tahun 1926 dimulai penelitian mengenai tempe ini oleh orang Jepang ya. Kemudian memulai produksi secara komersial sekitar tahun 1983. Hingga sampai saat ini, tepatnya di tahun sekarang 2022, produksi tempe di Jepang itu semakin meningkat dan pabriknya mulai banyak guys di Jepang. Sejak tahun 1984 sudah tercatat terdapat beberapa perusahaan tempe di Eropa, di Amerika, dan di Jepang. Di beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga mulai dikenal namun hanya di beberapa kalangan aja guys. Melansir dari jurnal Fermented Food in Health and Disease itu namanya, ya gak tahu itu dibacanya apa. Dari penelitian Mani dan Ming pada tahun 2017 menunjukkan bahwa di antara produk kedelai, tempe dianggap sebagai sumber yang paling baik untuk protein, vitamin, antioksidan, fitokimia, dan zat bermanfaat bioaktif lainnya. Nah, jadi perjalanan tempe ini sangat panjang sekali guys ya. Jadi banyak penelitian-penelitian dari beberapa negara, contohnya dari Jepang, dari Amerika, dan negara-negara Eropa juga banyak yang meneliti tentang produk fermentasi kita ini ya, khas Indonesia. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita orang Indonesia bahwa makanan tradisional khas Indonesia yaitu tempe mulai digemari dan dikenal bahkan diteliti oleh negara-negara lain guys. Dan tempe sendiri sudah memiliki hak patennya bahwa tempe adalah makanan khas Indonesia, warisan budaya kita. Nah, apakah Anda salah satu penggemar tempe? Jika ya, tekan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan itu adalah sekilas tentang sejarah dan perkembangan tempe. Jika Anda suka video ini, tekan like dan share ke sosial media kalian. Thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.